nyaman biar badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Nah, adik-adik, hari ini kita masih ibadah online di rumah aja ya. Nah, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita, tapi sebelum kita mulai sekolah minggu kita, Kakak Tika mau tanya adik-adik yang di rumah. Tadi siapa yang bangun tidur langsung berdoa sama Tuhan Yesus? Ayo, wah pasti banyak ya adik-adik yang habis bangun tidur langsung berdoa sama Tuhan Yesus. Berdoa kenapa Kak? Karena kalian masih dikasih kesempatan sama Tuhan Yesus untuk bernafas, bahkan sampai detik ini mau mengikuti ibadah online sekolah minggu di rumah aja. Nah, sebentar lagi kita mau mulai ibadah online kita. Tapi sebelum kita mulai, kita mau angkat satu pujian, yaitu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Silakan musik. Dengan
perhatilah Tuhan, Perhatilah Tuhan, supaya kami dapat beribadah dengan baik, ibadah dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Amin. Terima kasih untuk adik sekolah minggu dan pembukanya. Nah, tadi kita udah menyapa adik-adik. Sekarang kakak mau menanyakan kabar adik-adik. Kalau kakak bilang, apa kabarnya hari ini? Adik-adik jawab, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Oke, kakak abang bantu yuk. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, karena kabar adik-adik udah luar biasa, kakak mau mengangkat satu lagu pujian. Tapi sebelum itu kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kalau kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik jawab siap. Oke? Yuk kakak abang bantu. 1, 2, 3. Laskar Kristus, siap. Oke, karena udah siap semua, udah semangat semua, kita mau mengangkat satu lagu pujian, yaitu Pujilah Nama Tuhan. Musik. Ayat hafalan diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Terima kasih di sekolah minggu untuk ayat hafalannya. Nah, sekarang waktunya kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tapi sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, Kakak Tika mau ajak adik-adik untuk angkat satu pujian, yaitu mukjizat itu nyata. Oke, musik bang. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya dengan sikat berdoa. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dari neraka. Amin. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dinda.
Nah, adik-adik jangan lupa siapin Alkitabnya dan adik-adik duduk yang manis ya. Oke? Nah, kita mau mengangkat satu lagu pujian yaitu Roh Kudus yang Manis. Musik. Nyanyi adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak karena pada saat ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Bapak, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Bapak kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau dengar-dengar. Engkau juga yang memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum Kakak Dinda khotbah pada pagi hari ini, Kakak Dinda mau tanya dulu nih sama adik-adik. Misalnya nih, adik-adik punya temen lagi sakit misalnya, kira-kira apa sih yang adik-adik lakukan? Misalnya adik-adik juga ngeliat temen kalian lagi kesusahan, kira-kira sikap apa atau kalian bakal ngapain sih? Apakah kalian bakal cuekin atau bersikap acuh, nggak mau tahu, nggak peduli, atau adik-adik malah sebaliknya? Adik-adik malah memberikan semangat, adik-adik malah mendoakan, atau adik-adik melakukan hal baik lainnya. Nah, sebelum adik-adik menjawab pertanyaan itu, Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya. Adik-adik udah siapin Alkitabnya kan? Adik-adik bisa buka Alkitabnya di Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Kalau udah dibuka Alkitabnya bisa dibaca bareng sama Kakak Dinda ya. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang Raja, yakni Tuhan semesta alam.
Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Nah, kita baca ada 2 pasal ya adik-adik, pasal 6 dan adik-adik bisa buka. Selanjutnya ada di pasal 40. Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 5. Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 5. Kalau udah ketemu bisa baca bareng sama Kakak Dinda ya. Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 5. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakan." Yang percaya boleh katakan amin. Nah, tadi kan Kakak Dinda di awal nanya tuh ya adik-adik, kira-kira kalau misalnya ada teman-teman adik-adik yang sakit nih, terus adik-adik kira-kira ngelakuin apa sih? Adik-adik melihat misalnya ada yang kesusahan atau yang memerlukan bantuan, kira-kira adik-adik melakukan apa ya? Nah, hari ini kita akan Kakak Dinda akan menceritakan satu tokoh, seorang nabi yang diutus Tuhan untuk sebagai harapan di suatu bangsa yang sedang kacau balau. Nah, hari ini Kakak Dinda mau ceritain seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya. Nah, pada saat bangsa Israel nih adik-adik sedang kacau balau. Kenapa Kakak Dinda bilang bangsa Israel pada saat itu kacau balau? Karena pada saat itu bangsa Israel itu perang sama beberapa bangsa. Ada banyak bangsa deh, pokoknya pada saat itu terjadi banyak peperangan. Gak cuma perang dong ya adik-adik, tapi di situ dalam bidang ekonomi mereka itu pokoknya lagi melarat banget lah, pokoknya ekonominya lagi turun. Terus mereka itu perang sama antar bangsa gitu kan. Terus secara spiritual atau secara keagamaan juga bangsa Israel itu walaupun udah tahu nih mereka itu sedang kacau balau, tapi mereka tetap tidak mau memuji Tuhan atau menyembah Tuhan. Mereka itu malah menyembah Allah lain atau menyembah berhala, dan mereka melakukan hal-hal di luar perintah Tuhan adik-adik, di luar perintah Allah. Nah, di situ akhirnya karena Tuhan itu udah murka, Tuhan itu udah marah nih sama bangsa Israel, akhirnya Tuhan berpikir nih, aduh gimana ya cara biar bangsa Israel ini bisa berubah, bisa nggak kayak gitu lagi. Kira-kira apa yang bisa aku lakukan ya? Terus akhirnya Tuhan ini berpikir untuk mengutus satu orang untuk menjadi pengingat ya adik-adik, untuk menjadi pengingat biar bangsa Israel tuh nggak ngelakuin hal-hal jahat kayak yang sebelumnya gitu. Akhirnya dia mengutus satu orang, namanya itu Yesaya, yang kita biasa sebut Nabi Yesaya. Nah, akhirnya pada saat proses pemanggilan itu kan si Yesaya dipanggil nih sama Tuhan, diutus nih. Dia dipanggil untuk menemui Tuhan. Akhirnya datang nih si Yesaya. Nah, pada saat si Yesaya datang ini, Tuhan itu bersama dengan serafim. Serafim itu malaikat Tuhan ya adik-adik. Tadi kayak ada di ayat di Yesaya yang Yesaya 6, serafim itu adalah malaikat Tuhan yang mempunyai 6 sayap. Jadi dia tuh bisa terbang ya adik-adik. Di sini ada gambarnya. Di sini serafim itu adalah malaikat Tuhan yang bisa terbang. Nah, pada saat Yesaya datang nih ke tempat itu, si malaikat-malaikat Tuhan ini tuh lagi memuji nama Tuhan lagi. Pokoknya semua ruangannya itu bergema. Pokoknya kayak gimana sih kalau misalnya kita nyanyi nih di gereja kan pasti suaranya bergema. Nah, pada saat itu si Yesaya masuk kan, dia masuk terus dia antara takjub, takut sama kaget adik-adik karena dia belum pernah melihat hal itu sebelumnya. Nah, akhirnya si Yesaya ini berpikir, kenapa ya kok aku dipanggil ya? Kenapa? Kira-kira apa yang bakalan terjadi ya di dalam kehidupanku? Kira-kira kalau misalnya aku menuruti
memenuhi panggilan Tuhan, kira-kira apa yang bakalan terjadi dalam kehidupanku? Akhirnya dia masuk kan, terus dia kaget, terus kayak biasanya nih si Yesaya ini berpikir, biasanya kalau misalnya orang yang bisa melihat Tuhan atau melihat Allah, dia itu pasti bakalan mati adik-adik. Akhirnya dia takut dong, karena dia juga merasa, kayaknya diri aku masih banyak dosa deh, aku masih melakukan larangan-larangan perintah Tuhan, terus aku juga malahan aku tinggal di antara bangsa-bangsa yang emang sangat berdosa. Pada saat itu tadi yang kayak Kak Dinda jelasin, bangsa Israel. Pada saat itu si Yesaya bilang, kayaknya gue nggak pantas, kayaknya aku nggak pantas dia ada di sini, kayaknya aku nggak bisa nih ada di sini, kira-kira aku bakalan mati atau enggak ya gitu. Terus akhirnya karena melihat kekhawatiran di mukanya Yesaya, Tuhan juga tahu ya kalau misalnya Yesaya itu takut, Yesaya itu ragu gitu kan. Akhirnya Tuhan menyuruh salah satu malaikat Tuhan tadi yang Serafim tadi untuk menebus dosa si Yesaya. Dengan cara apa sih adik-adik? Tadi kan kita udah baca juga ya bareng-bareng, ada di Yesaya 6 ayat 6 sama 7 ya. Tetapi seorang daripada Serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Sepit itu kayak capitan ya adik-adik. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, kan si Serafim itu ngambil bara nih dari atas, terus ditaruh di bibirnya si Yesaya. Nah, pada saat itu semua dosanya Yesaya sudah ditebus. Nah, akhirnya setelah proses penebusan itu, si Yesaya udah tahu nih kalau misalnya dosanya itu udah ditebus. Akhirnya kayak ada di ayat 8 ya adik-adik, setelah proses penebusan itu Tuhan berkata nih, si Yesaya dengar nih kalau misalnya Tuhan itu bilang, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, karena si Yesaya udah percaya nih kalau misalnya, ini kayaknya emang aku deh yang diutus, emang ini ditugaskan untuk aku gitu kan. Dia udah ngerasa kalau misalnya proses pengutusan ini adalah anugerah bagi dia, karena dia udah berpikir gak mungkin lah sampai ada proses penebusan dosa, proses penebusan dosa, aku dipanggil ke sini pasti kan itu emang udah rencananya Tuhan. Akhirnya si Yesaya ini pada saat Tuhan berkata kayak gitu, dia bilang, ini aku dan utuslah aku. Nah, di sini adik-adik kita di situ setelah si Yesaya ini menerima panggilan Tuhan, si Yesaya ini gak cuma dipanggil untuk menegur ya adik-adik, tapi di situ dia itu Tuhan itu minta si Yesaya untuk ngasih tahu nih ke bangsa Israel kalau misalnya kamu kayak gitu terus, kalau misalnya kalian selalu menyembah berhala, kalian selalu menyembah Allah lain, kalian selalu melakukan kejahatan-kejahatan, Tuhan akan murka, Tuhan akan marah. Di situ tugas Yesaya gimana caranya biar si bangsa Israel ini berperilaku baik dan balik untuk percaya sama Tuhan kan. Nah, terus karena ini si Yesaya ini udah berhasil buat ngingetin si bangsa Israel untuk buat gak kayak gitu lagi. Akhirnya kayak ada di ayat 40 ayat 2, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Nah, si Yesaya ini kan udah usaha banget tuh ya adik-adik untuk mengingatkan bangsa Israel, untuk bilang pokoknya kalian harus berubah, pokoknya kalian jangan kayak gitu lagi, pokoknya gimana caranya biar bangsa Israel nggak melakukan kejahatan lagi dengan cara mengingatkan, menegur, terus memberitahukan. Nah, terus akhirnya setelah sekian lama si Yesaya itu memberikan satu buah harapan lah, pokoknya si Yesaya bilang kalau misalnya masa perhambaannya itu sudah berakhir. Di tengah kan si Yesaya bangsa Israel tuh jadi takut ya, kayak berpikir, kira-kira kita bakalan kena murka Allah lagi atau enggak ya. Nah, terus di tengah-tengah kekhawatirannya bangsa Israel, si Yesaya ini memberikan pengharapan. Dia itu coba nenangin bangsa Israel, terus dia bilang kalau misalnya masa perhambaannya sudah berakhir dan segala dosanya telah diampuni, ya kan, kayak di ayat 2 yang tadi kakak Dinda bacain. Nah, selain berarti di sini tugas saya selain dia mengingatkan, dia menegur, dia membimbing, sama dia memberikan harapan kalau misalnya segala dosa atau kesalahannya itu telah diampuni. Nah, amin. Tema kita untuk minggu ini membawa harapan bagi sesama. Gimana sih Kak caranya biar kita bisa membawa harapan bagi sesama? Nah, tadi kan Kakak Dinda di awal udah
tanya, kira-kira kalau misalnya adik-adik lihat temennya ada yang sakit, ada yang kesusahan, terus ada yang orang tuanya sakit atau misalnya apapun itu, kira-kira apa sih yang adik-adik lakukan? Nah, karena di sini kita menceritakan Yesaya, jadi kita mau mencontoh tokoh Yesaya adik-adik. Kayak gimana? Misalnya teman adik-adik nih ada yang sakit, terus gimana ya? Aku kan mau kayak Yesaya nih, aku mau membawa harapan bagi orang-orang di sekitar aku nih. Adik-adik bisa yang pertama, kalau misalnya adik-adik temannya ada yang sakit, kalian bisa membawa harapan dengan cara mendoakan biar cepet sembuh. Terus adik-adik juga bersikap peduli gimana sih Kak, kan aku nggak bisa ketemu sama teman aku, gimana ya, banyak banget, apalagi sekarang kan udah zaman teknologi banget ya adik-adik, karena sekarang kan semuanya online ya, jadi adik bisa aja ingetin gitu, kayak video call, kamu udah makan apa belum, udah minum obat apa belum gitu kan. Yang tadinya temennya itu lesu, yang tadinya temennya itu gak semangat, sakit badannya, jadi semangat lagi adik-adik. Dia kayak berpikir, oh ada yang nyemangatin aku nih, ada yang peduli sama aku harus semangat sembuh gitu kan. Itu contoh yang pertama adik-adik. Terus contoh yang kedua, misalnya ada temennya yang lagi kesusahan, misalnya ada orang tuanya sakit atau apa, terus adik-adik kasih semangat, kamu semangat dong. Kalau misalnya kamu nggak semangat, nanti mama atau papa kamu lihat kamu nggak semangat, kan nanti mama papa kamu jadi nggak semangat untuk sembuh lagi gitu. Terus karena kita mau membawa harapan bagi orang-orang di sekitar kita coba, selain kita mendoakan ya adik-adik, kita pasti mendoakan orang tuanya atau mendoakan dia, kita juga kasih semangat, kamu semangat dong, jangan lesu kayak gitu, jangan lemes kayak gitu. Terus contohnya apalagi adik-adik, misalnya adik-adik salah satu temennya ada yang nggak ngerti pelajaran nih, aduh gimana ya, apalagi kalau matematika kan kadang susah ya adik-adik, aduh gimana ya matematika, aku nggak ngerti nih, aku minta ajarin siapa ya. Terus adik-adik tahu nih kalau misalnya teman adik-adik itu ada yang nggak ngerti, adik-adik jangan diem aja, jangan kayak biarin aja dia, bodo amat deh, biarin aja ntar dia juga ngerti sendiri, jangan kayak gitu adik-adik. Itu namanya kita bersikap tidak peduli dan kita tidak mencontoh Yesaya dong, kita tidak membawa harapan untuk orang-orang di sekitar kita. Nah kalau misalnya kayak gitu, adik-adik coba tanya, kira-kira apa sih yang kamu nggak ngerti, pelajaran apa yang nggak kamu ngerti, terus adik-adik coba ajarin gitu ya adik-adik. Gak cuma ke teman-teman kalian dong, bisa ke orang tua kalian, ke kakak atau adik kalian, ke bowo kalian, ke uda kalian, untuk ke orang-orang di sekitar kalian ya. Oke, amin. Sekian khotbah hari ini, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak karena pada saat ini Kau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Bapa, ke depannya kami dapat menjadi harapan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Kakak Tika dan Nova. Terima kasih Kakak Dinda untuk ceritanya hari ini. Nah adik-adik, sesuai dengan dibawakan oleh Kakak Dinda pada hari ini, Nabi Yesaya menjanjikan Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Nah, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kakak Dinda, kita mau angkat satu pujian, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Musik Bang. Tepuk tangan adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan pada kami, hingga kami bisa merasakan kasih Tuhan sampai pada saat ini.
Tuhan yang baik, kami sudah selesai memuji nama-Mu, kami juga sudah selesai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati aktivitas dan sampai penutup kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkati adik-adik sekolah minggu kami, berkati mereka, berkati pendidikannya, berkati kesehatan mereka juga Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami, berkati mereka dalam pekerjaannya, terus berikan kesehatan buat mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati gereja kami, berkati pelayan-pelayan kami dan jemaat kami ya Tuhan. Engkau berkati setiap apapun yang mereka lakukan dan Engkau berikan terus kesehatan buat kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati negara kami, berkati pemerintah kami dari kecil hingga tinggi Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka rencanakan Tuhan Yesus. Dan berkati orang-orang di sekitar kami, berkati orang-orang yang sedang sakit juga Tuhan. Engkau berkati, sembuhkanlah mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan ditutup dulu, karena ada Kakak Cynthia yang akan menyampaikan aktivitas pada hari ini. Silakan Kakak Cynthia. Nah adik-adik, waktunya kita untuk aktivitas. Yeay! Nah adik-adik bisa lihat aktivitas yang tanggal 7 November yang temanya adalah bawa harapan bagi sesama yang khotbahnya Kakak Dinda. Nah ini kelas kecil dan ini kelas besar. Kak Cynthia mau ngasih tahu kelas kecil terlebih dahulu. Nah, kelas kecil adik-adik bisa mewarnai gambar yang ada di sini. Nah, kalau adik-adik sudah warnai, jadi seperti ini adik-adik. Nah, ini adalah aktivitas untuk kelas kecil, mewarnai. Sudah? Nah, lalu sekarang aktivitas untuk kelas besar. Aktivitas kelas besar ada mewarnainya juga, tapi di bawahnya ada pada mulut, pada telinga, pada kaki, dan pada tangan. Maksudnya apa sih? Nih. Nah, di sini kan adik-adik kelas besar mewarnai, terus di bawahnya ini pada mulut. Pada mulut itu adalah hal-hal adik-adik yang adik-adik ucapan adik-adik keluarkan dengan baik. Contohnya, pertama, pada mulut itu kita itu tidak boleh berkata kasar. Kedua, kita tidak boleh meledek teman kita dengan menggunakan kata-kata kasar dengan mulut kita adik-adik. Itu pada mulut. Yang kedua, pada telinga. Nah, pada telinga itu pertama kita harus mendengarkan perintah orang tua, perintah orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, mendengarkan hal-hal yang baik. Nah, kita harus mendengarkan hal-hal yang baik dan tidak boleh mendengarkan hal-hal yang buruk. Nah, itu untuk pada telinga. Untuk pada kaki dan pada tangan, adik-adik bisa isi sendiri di rumah. Nah,
Kalau adik-adik sudah mengerjakannya, adik-adik jangan lupa untuk kirim ke grup WhatsApp Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok atau Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok agar aktivitasnya bisa ditampilkan seperti ini.
bajunya pasti pada bagus-bagus, keren-keren kan? Pasti dong. Nah, kalau adik-adik mau ditampilin kayak tadi, aktivitas yang tadi, adik-adik mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan kakak-kakak sekolah minggunya, lalu kirim ke grup WhatsApp atau Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Oke? Nah, adik-adik, sekarang kakak Cynthia mau ngasih tahu pemberitahuan untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Yang pertama itu, nah kan Sabtu lalu kita sudah melakukan rekaman liturgi di ruang sekolah minggu. Nah, adik-adik yang mendapatkan jadwal Sabtu depan, adik-adik bisa memakai baju dengan adat kebudayaan dan sepatu yang rapi untuk datang ke ruang sekolah minggu. Dan jangan lupa untuk memakai masker selalu. Yang kedua, adik-adik harus datang dengan tepat waktu dengan jam yang sudah diberikan kakak-kakak sekolah minggunya. Oke adik-adik. Nah, sekarang kakak Cynthia mau ngasih tahu ke adik-adik semua untuk tetap pertama jaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak, cuci tangan selalu, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa kalau keluar rumah harus tetap pakai masker adik-adik. Oke adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa.